Baik, selamat malam. Saya natural anakku, Angelica Juliani Gedehan Swauran, dengan NIM 2210521046 akan menjelaskan rancangan acak lengkap faktorial menggunakan Excel. Pada rancangan acak lengkap faktorial ini, saya menggunakan jurnal yang berjudul Pengaruh Pemanasan dan Penambahan Gula terhadap Mutu Hard Candy Hasil Samping Industri Sirup Kalamansi. Jadi pada metode penelitian ini sudah dijelaskan menggunakan rancangan acak lengkap faktorial RAL dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu lama waktu pemanasan yaitu 12 menit, 14 menit, dan 16 menit. Faktor kedua adalah jenis gula yang terdiri dari gula pasir dan gula cair. Pada setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Saya menggunakan tabel yang ini, jenis gula dan lama pemanasan. Jadi di sini saya melakukan kombinasi P1 W1 sampai dengan P2 W3. Jadi P1 ini saya ibaratkan sebagai gula pasir dan P2 sebagai gula cair. Kemudian W1 sebagai lama pemanasan 12 menit, W2 sebagai lama pemanasan 14 menit, W3 sebagai lama pemanasan 16 menit. Kemudian saya melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Di sini saya masukkan datanya, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Kemudian saya jumlah ini dengan rumus sum B6 sampai dengan D6, begitu juga seterusnya. Kemudian saya mencari rata-rata dengan rumus average B7 sampai dengan D7, begitu juga seterusnya. Kemudian total ini juga rumus sum, begitu juga ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Kemudian saya cari rata-rata dengan rumus average, begitu juga ulangan 1, 2, dan 3. Kemudian saya mencari jumlah total ini dengan rumus sum, ini saya blok. Kemudian average juga saya cari dengan rumus average. Kemudian saya cari FK dengan rumus E12 pangkat 2 dibagi 18. E12 itu yang ini. Kemudian saya pangkatkan 2 dan dibagi 18. 18 itu dari banyaknya ulangan dan dikali dengan perlakuan. Perlakuan saya ada 6, jadi 3 dikali 6, 18. Kemudian saya membuat tabel 2 arah. Perlakuannya ada P1, P2, W1, W2, W3. Kemudian saya masukkan ulangannya jadi 3,6 ke sini, ulangan 2, ulangan 3. Begitu juga seterusnya sampai P2 W3. Kemudian saya jumlahkan dengan rumus sum B19 sampai B24. Begitu juga W2 dan W3. Kemudian saya cari rata-rata dengan rumus average B19 sampai B24. Begitu juga seterusnya. Di sini juga saya menggunakan rumus sum. Saya blok dari B19 sampai D21. Ini juga. Dan rata-rata ini juga, rata-rata P2 juga. Kemudian saya mencari ANOVA two factor with replication. Jadi di sini saya cari dari data, kemudian saya pencet data analis ini, saya pilih yang two factor with replication. Kemudian saya blok datanya dari sini sampai sini. Kemudian saya pilih perulangannya 3 kali dan saya letakkan di sini tabel ANOVA-nya. Kemudian karena di sini p-value saya bintang, jadi saya melakukan uji lanjut di sini. Uji lanjutan, perlakuan saya ada 6. Kemudian rata-ratanya saya copy, perlakuan saya copy dari sini ke sini, rata-rata juga. Kemudian rata-ratanya saya blok ini dan saya sort gitu. Jadi di sini sort, saya sort dari
largest to smallest. Kemudian setelah saya urutkan, saya lakukan pengurangan ini dengan hasil seperti ini. Jadi ini saya kurangi dari I6 dengan I7, begitu juga seterusnya sampai terakhir sini. Kemudian saya mencari dia bintang atau NS dengan rumus if K7 sampai K11 lebih besar dari I18 SY-nya adalah NS. If K8 sampai K12 lebih kecil dari I18 sama dengan bintang. Setelah itu saya dapatkan notasinya yaitu A, A, B, C, D, E, E, F, G, H. Kemudian saya mencari JND 5%, ini ada di buku Rancop. Saya gunakan 3 karena perlakuannya ada 6. Kemudian saya cari BJND 5% dengan rumus H14, yaitu dari JND 5%-nya dari sini dikali dengan SY-nya. Begitu juga seterusnya. Kemudian saya lakukan uji lanjut faktor W. Di sini perlakuan saya ada W1, W2, dan W3. Kemudian saya masukkan rata-rata dari tabel 2 arah ini. Dari sini. Saya masukkan ke sini, kemudian saya urutkan, jadinya urutannya seperti ini. Kemudian saya lakukan pengurangan seperti uji lanjutan sebelumnya. Kemudian saya cari dia notasinya dari NS dan bintang. Karena NS itu berarti berhenti dan bintang itu lanjut, dapatkan notasi A, B, B, C. Di sini saya mencari SY sebagai pembandingnya, yaitu dengan rumus D57 dibagi 6 dipangkatkan 0,5. 6 itu dari perlakuan P, faktor P, dikali dengan ulangannya. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Kalau yang di sini kan dengan rumus SQRT D57 dibagi 3. 3 itu dari pengulangannya. Kemudian setelah saya mencari faktor W, saya mencari JND 5% yang sama. Saya gunakan 2 karena di sini perlakuannya ada 3. BJND saya kalikan JND 5% dengan SY-nya. Kemudian lanjut, saya mencari faktor P dengan perlakuan P1 dan P2. Tidak lupa saya urutkan terlebih dahulu rata-ratanya, kemudian saya lakukan selisih, dapatkan NS dan dapatkan notasi AB. Kemudian sebagai pembandingnya saya cari SY dengan rumus D57, yaitu dari sini. Kemudian saya bagi dengan 9 karena dari faktor W ada 3 dikalikan dengan pengulangannya, yaitu 3 juga, jadi 3 dikali 3, 9. Kemudian saya pangkatkan 0,5. Di sini saya gunakan JND 5% 1 saja karena perlakuannya cuma ada 2, jadi pembandingnya 1. Kemudian BJND saya kalikan dari JND 5% dikalikan dengan SY. Baik, sekian dari rancangan acak lengkap menggunakan Excel. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.